Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Fernandika Hermawati, NPM 19108010106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan praktikum oceanografi. Materi yang akan dibahas di PPT ini ada 6, yaitu yang pertama ada kecepatan arus, salinitas, pH, gelombang, kecerahan, dan suhu. Yang pertama ada kecepatan arus. Jurnal yang saya gunakan yaitu analisis data arus di perairan muara Sungai Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Metode dalam jurnal tersebut yaitu menggunakan metode Admiralty. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data jarak, lokasi, dan waktu pengukuran. Alat yang digunakan yaitu satu botol minuman bekas yang dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm. Kemudian botol dihanyutkan mengikuti arus air laut. Pengaruh terhadap perairan. Sebaran kecepatan arus maksimum di Sungai Banyuasin adalah 0,344 meter per sekon dengan arah 224,8 derajat. Hal ini masih dianggap normal. Arus sangat berpengaruh terhadap kualitas air karena berperan untuk kehidupan organisme di perairan Sungai Banyuasin itu sendiri, serta berperan dalam pergerakan zat darah di Sungai Banyuasin. Materi yang kedua ada suhu. Jurnal yang saya pakai adalah analisis sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil di perairan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan yaitu metode survei dengan melakukan pengukuran, pengambilan, dan pengamatan secara langsung di lapangan dengan menggunakan data citra satelit Aquamodis. Untuk pengambilan sampel yaitu menggunakan termometer, ember, planktonet dengan kolektor, botol sampel berukuran 500 ml dan icebox. Pengaruh terhadap perairan. Di situ suhu air di perairan Belawan antara 28 derajat sampai 30 derajat Celcius. Suhu tersebut mendukung untuk fitoplankton maksimal dalam melakukan fotosintesis. Suhu air sangat berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi di dalam perairan Belawan, sehingga dengan perubahan suhu di perairan Belawan akan mengakibatkan perubahannya semua proses di dalam perairan. Hal ini dilihat dari peningkatan suhu air, maka kelarutan oksigen akan berkurang. Materi selanjutnya yaitu gelombang. Jurnalnya yaitu analisis karakteristik gelombang dan pasang surut pada daerah Pantai Paal, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan yaitu metode hindcasting gelombang, yaitu metode peramalan gelombang yang akan datang dengan menggunakan data angin di masa lampau. Data angin dapat digunakan untuk memperkirakan tinggi dan periode gelombang di laut. Terjadinya gelombang di laut paling dipengaruhi oleh tiupan angin. Pengaruh terhadap perairan. Sebaran tinggi gelombang pada Pantai Paal yaitu 1,35 meter. Kisaran ini diduga tidak baik untuk pertumbuhan biota di dalam perairan itu. Contohnya yaitu pertumbuhan rumput laut. Gelombang berpengaruh terhadap kualitas air karena gelombang berperan dalam pergerakan zat hara yang diperlukan dalam organisme di perairan Pantai Paal. Materi selanjutnya yaitu kecerahan dan salinitas. Jurnal yang saya pakai yaitu sebaran suhu, salinitas, kekeruhan, dan kecerahan di perairan Laut Tumbuk, Bentenan, Minahasa Tenggara. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan botol Nansen dan Secchi dari lapisan permukaan. Pengukuran salinitas dan kecerahan dilakukan secara in situ atau langsung di lapangan. Pengaruh terhadap perairan. Kecerahan perairan di Laut Tumbak Bantenan berkisar antara 4,5 sampai 31,5 meter. Kondisi tersebut sangat mendukung untuk pertumbuhan biota dan alga di perairan tersebut. Kecerahan yang tinggi menunjukkan daya tembus matahari yang jauh ke dalam perairan itu sendiri. Kemudian salinitas perairan di Laut Tumbak Bantenan berkisar antara 25 sampai 0 sampai 34 ppt. Bisa dikatakan kualitas air tersebut baik. Salinitas merupakan faktor yang mempengaruhi untuk pertumbuhan organisme di perairan Tumbak Bantenan itu sendiri. Kemudian pH. Jurnal yang saya gunakan yaitu analisis konsentrasi oksigen terlarut, pH, salinitas, dan suhu pada musim hujan terhadap penurunan kualitas air perairan Teluk Bunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
Metode yang digunakan yaitu pengambilan dan pengukuran dilakukan secara in situ menggunakan MDS 650 serta menggunakan kertas lakmus dengan mencelupkan kertas lakmus di dalam air. Pengaruh terhadap perairan yaitu nilai pH di perairan Teluk Punduh yaitu berkisar 6,64 sampai 7,73. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas air di perairan Teluk Punduh tergolong baik untuk pertumbuhan organisme di perairan tersebut. Salah satunya yaitu pertumbuhan plankton yang mana digunakan untuk pakan alami ikan-ikan di perairan Teluk Punduh. Hubungan dari masing-masing materi, suhu, salinitas, pH, gelombang, dan arus umumnya saling berkaitan. Suhu yang tinggi akan mengakibatkan arus dan gelombang di suatu perairan juga tinggi. Namun, suhu yang tinggi akan menyebabkan salinitas menjadi rendah. Suhu berpengaruh juga terhadap nilai pH karena dapat menyebabkan suatu perairan berfluktuasi. Salinitas dan gelombang biasanya terjadi mixing. Adanya mixing yang diakibatkan gelombang tersebut akan membuat perbedaan nilai salinitas di laut. Peristiwa mixing juga akan membuat kecerahan di laut menjadi menurun. Hal itu akan berdampak pada kelangsungan hidup di perairan laut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.